Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hanan Wihasto SMM atas sambutannya. Yang selanjutnya adalah penyampaian keynote speaker oleh Wakil Rektor 1 Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta kepada Bapak Parianto Rohma SAG MIP, dipersilahkan. Terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran. Salamun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Volume suaranya kurang keras, Pak Warek 1, mungkin bisa diperkeras. Iya. Ibu Rektor yang saya hormati, Bu Rektor Ciptasari Perbawanti, SPC, MSc, dan PhD. Kemudian para narasumber, terkhusus ada 3 ini, Bapak Dr. Insur Dwi Intoro Puji, kemudian Bapak Antonius Imam Prakoso, dan juga Pak Leo Pamungkas, STMM, yang merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi UC. Bapak Dekan yang saya hormati, sekaligus saya berikan apresiasi kepada Pak Dekan yang sudah begitu semangat hampir tiap bulan menyelenggarakan webinar. Ini luar biasa untuk membangun kultur akademik dan semangat dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di UCI. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para peserta, yang pertama atas nama pimpinan Universitas Cokro Aminoto Jakarta, tentu kami menyambut baik penyelenggaraan acara ini. Lalu yang kedua, selamat datang kepada narasumber dan para peserta. Selamat bergabung di webinar ini. Dan terima kasih banyak atas kesediaan para narasumber yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di acara webinar pada hari ini. Secara pribadi saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan orang yang punya tradisi akademik kuat dalam kajian human capital, tetapi karena saya pernah punya basic sedikit tentang ilmu-ilmu sosial, sehingga saya mencoba untuk menggariskannya dengan tupoksi saya sebagai wakil rektor 1 bidang akademik dan keislaman, yang sedikit banyak nanti akan saya jadikan bahan dalam sambutan ini, sehingga tampaknya ini lebih tepat sebagai sambutan daripada keynote speech ya. Gitu. Ya, di slide yang saya sudah kirimkan ke panitia itu saya membuat tulisan sedikit tentang optimalisasi human capital untuk peningkatan kinerja ya. Nah, filosofi dasarnya adalah ada terintegrasinya antara niat seseorang dalam melakukan tindakan tertentu, kemudian potensi diri yang dia miliki, lalu strategi pencapaiannya, dan juga tujuan yang ingin dicapai. Nah, dengan terintegrasinya itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita tentang urgensi dari human capital, terutama di era saat ini. Mengapa? Karena kalau kita jujur melihat, ya human capital itu sekarang menjadi penting dalam 2 konteks tidak-tidaknya. Yang pertama, adanya... Mohon maaf Pak Parianto, mau ya, dibantu untuk share screen? Mau dibantu untuk share screen apa enggak usah? Boleh, kalau mau di screen sudah saya kirimkan ke panitia. Ya, siap. Ya. Ya, monggo Pak. Langsung ke slide 3 aja. Ya. Ke halaman ketiga. Ya, jadi ada 2 konteks mengapa human capital itu penting. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan lingkungan bisnis atau lingkungan strategis, di mana terjadi kompetisi yang sedemikian pesat dan sedemikian kuat di berbagai macam sektor kehidupan ya, apalagi sektor ekonomi ya. Ini kalau di ekonomi
nomenklaturnya lebih pas kita sebut sebagai kompetisi dalam lingkungan bisnis ya. Tapi dalam konteks yang lain misalnya kita kajian-kajian kita dalam pertahanan itu di Lemhanas itu kalau yang pernah ikut kursus Lemhanas itu lebih populer disebut sebagai lingkungan strategis ya. Nah, ini pertama karena memang ada globalisasi yang luar biasa sehingga membuat negara itu menjadi borderless. Siapapun bisa berinvestasi di negara manapun dan siapapun bisa menyelenggarakan bisnis dan membuat usaha di negara manapun tanpa dibatasi oleh identitas KTP ya. Jadi nomor induk, nomor kependudukan atau identitas kependudukan. Nah, yang kedua itu dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ya, terutama ini kita saat ini seperti saat ini yang kita jalani adalah semenjak pandemi Covid kita mau tidak mau harus bertransformasi dalam dunia yang baru di mana hampir semua kegiatan itu kita selenggarakan secara online gitu. Nah, dua konteks ini itu kemudian menuntut terjadinya perubahan struktur bisnis oleh seluruh pelaku bisnis, lalu oleh seluruh pemangku kepentingan ya. Mengapa? Dengan cara-cara itulah lalu kemudian kita menjadi menganggap bahwa human capital itu penting. Mengapa? Karena human capital itu menjadi semacam intangible asset ya. Dan itu menjadi faktor kunci. Nah, yang selama ini mungkin di kajian-kajian ekonomi itu yang dinilai itu kan hanya aset yang yang tampak gitu ya, yang bisa dilihat perkembangan jumlah aset yang fisik gitu ya. Perguruan tinggi misalnya tercermin dulu ya, kalau kita melihat model atau desain kalender-kalender di perguruan tinggi itu dulu itu pada tahun 90-an kampus-kampus besar berlomba-lomba untuk menampilkan foto dari fasilitas gedung gitu. Kemudian berikutnya itu menampilkan foto-foto para pimpinannya yang sudah bergelar profesor doktor. Nah, tren dalam dunia semiotika ini juga menarik gitu untuk kita simak karena menunjukkan bahwa memang terjadi pergeseran bahwa kalau dulu orientasinya lebih kepada dunia fisik, sekarang menjadi dunia yang intangibles gitu. Nah, dalam tradisi keislaman itu human capital itu kita bisa pahami sebagai kapasitas atau identitas sebagai seorang hamba, di mana ya seorang hamba Allah itu dia diciptakan itu hanya untuk beribadah kepadaku kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di ayat yang lain di Al-Baqarah ayat 30 misalnya Allah sudah memfirmankan bahwa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, human capital dalam konteks ini adalah optimalisasi fungsi keberadaan dan eksistensi seorang hamba sebagai khalifah gitu, sebagai pemimpin di muka bumi gitu. Dan kapasitas kompetensi seorang khalifah itu terisi kaya dari dimensi-dimensi yang intangible tadi itu ya. Nah, ini motivasinya bentuknya bagaimana ya, seorang yang punya nilai-nilai itu kita bisa rujuk dari surat At-Taubah ya, ayat 105. Misalnya Allah berfirman di surat At-Taubah itu wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa innabiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dalam konteks Islam atau kita sebut sebagai Islamic human capital gitu, ya bekerja itu tanpa melihat akan berapa dibayar, akan berapa besar dibayar. Tapi yang penting dia bekerja semaksimal mungkin, biarlah Allah, Rasulnya dan orang mukmin yang akan memberikan penilaian, memberikan apresiasi. Jadi kalau kita bekerja dalam konteks Islam itu tidak perlu mencari-cari pujian dari orang. Kenapa? Kalau kita sudah bekerja sebaik-baiknya, pasti Allah, Rasulnya dan orang mukmin itu akan memberikan apresiasi. Nah ini. Sehingga human capital itu bisa dikatakan perwujudan dari konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berpotensi besar dalam menentukan nilai suatu peradaban atau suasana kehidupan. Nah, jadi dalam konteks Islam ini, jadi
optimalisasi fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang ini merupakan potensi yang sangat besar gitu ya. Nah, karena itu kalau kita meneruskan dari tadi itu orang mestinya arah pengembangan konsep human capital itu adalah menumbuhkan mengoptimalisasikan kinerja itu di mana akan kita lihat kinerja itu dari seberapa besar, seberapa sukses implementasi paradigma dalam menilai suatu pekerjaan. Gitu. Nah, dalam konteks tadi Islam misalnya, kerja itu adalah rahmat. Nah, kerja itu adalah amanah. Kerja itu adalah panggilan. Kerja itu adalah aktualisasi. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah seni. Kerja adalah kehormatan. Dan kerja adalah pelayanan. Gitu. Nah, saya melihat bahwa di era dua tantangan tadi itu, satu kompetensi yang sedemikian mengalami proses akselerasi dan sangat ketat gitu, dan yang kedua pertumbuhan ICT yang begitu mengalami akselerasi juga. Ini memang hanya bisa kita ikuti, hanya bisa kita bendung, hanya kita bisa sesuaikan diri dengan melakukan perubahan paradigma, rekonstruksi paradigma terhadap apa yang kita sebut sebagai bekerja, apa yang kita sebut sebagai kerja itu. Dan dalam konteks Islam, sekali lagi, kerja itu adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan. Sehingga baik itu dalam konteks akuntansi, dalam konteks hukum, maupun dalam konteks ilmu sosial yang lainnya, saya kira pengembangan SDM, maka kalau misalnya seorang ahli hukum gitu paradigmanya sudah terbangun bahwa bekerja itu adalah ibadah, maka dia akan melakukan semaksimal mungkin itu bahwa bayaran kompensasi sebagai kepada profesinya sebagai lawyer misalnya itu hanya dari berkah dari niatnya menjalankan ibadah sebagai lawyer tadi itu. Gitu loh. Sebagai ekonom juga sama. Nah, sehingga apresiasi duniawi yang sifatnya duniawi dalam bentuk salary atau kontrapretasi itu hanya sebagai buah dari ibadah yang dia lakukan, kemudian upaya dia memenuhi panggilan pekerjaan itu, dan juga dalam rangka untuk aktualisasi diri itu. Sehingga ada dimensi-dimensi yang tidak hanya bisa dinilai dengan gaji, tidak hanya bisa dinilai dengan bonus, dan tidak hanya bisa dinilai dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan, tetapi juga tentang seberapa besar orang bisa beraktualisasi dalam profesinya gitu. Nah, artinya apa? Ya ada nilai profesional di situ yang kalau kita lihat dari dimensi hard skill-nya, itu orang akan bekerja dengan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerjanya, kompetensinya secara maksimal. Pada dimensi soft skill itu akan terlihat di mana seseorang itu bekerja dengan menunjukkan sikap kerja secara maksimal dalam kedisiplinan, penampilan, pelayanan, dan bagaimana merespon keluhan. Nah, kemampuan orang dalam bekerja secara profesional inilah nanti akan pelan-pelan meningkatkan kinerja lembaga, kinerja perusahaan, kinerja lembaga bisnis, lembaga sosial gitu, yang otomatis nanti indeks human capital di lembaga itu akan meningkat, dan secara umum di satu indeks pembangunan manusia di suatu negara, suatu daerah itu juga pelan-pelan akan mengalami peningkatan sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan dalam survei atau pemeringkatan IPM dalam suatu daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta yang saya banggakan, akhirnya saya ingin mengajak dan mengingatkan bahwa roh dari human capital yang juga penting adalah ada satu yang mungkin kalau dalam tradisi pesantren itu sangat hafal, sangat banyak dihafal, yaitu yang menjadi moto yang kita sebut sebagai man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka mendapatkannya. Nah, human capital kita harus ditingkatkan dengan meningkatkan kinerja. Kinerja harus dibangun dengan membangun spirit. Tadi integrasi niat, tujuan dan seterusnya itu. Yang spiritnya itu adalah man jadda wajada. Bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat berseminar secara online ini, dan kepada narasumber saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam seminar ini.
Semoga seminar ini bisa memperkaya khazanah kita, khazanah pengetahuan kita, memperluas perspektif kita dalam menilai berbagai macam persoalan yang berkembang, dan juga bisa kita refleksikan dalam kegiatan-kegiatan akademis, minimal kemudian menuliskannya supaya nanti apa yang kita lakukan itu bisa terekam dan bisa disimak dan bisa diikuti oleh orang-orang setelah kita. Terima kasih. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.